Kita tunggu dulu teman-teman untuk join ya. Komen dulu. Halo semuanya. Thank you teman-teman yang udah pada join. Welcome to your Anas Live yang ke-11. Thank you ya udah pada join hari ini. Oke. Nah, hari ini kita pengen ngobrolin mengenai quarter life crisis gitu ya. Jadi kita bakalan undang Dr. Aimee Nugroho. Dia adalah seorang psikiater. Kita bakalan undang Dr. Aimee untuk memperjelas apa itu quarter life crisis, lalu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah kita kumpulin dari question box kemarin di story Here Anas. Nah, kalau misalnya nih teman-teman pernah merasa cemas atau kayak bingung hidup tuh kayak ngapain ya, atau kayak tujuannya itu apa gitu, atau enggak mempertanyakan gitu apakah job yang aku punya sekarang ini adalah tepat untuk aku kayak gitu misalnya, atau kayak berandai-andai mana ya jodoh kok nggak ketemu-ketemu gitu, apakah aku harus berusaha lebih keras untuk menemukan si jodoh ini gitu misalnya. Nah, kalian tenang aja, kalian tuh nggak sendirian karena ada satu istilah yaitu quarter life crisis yang ternyata juga dialami oleh banyak orang gitu. Nah, jadi hari ini kita bakalan kenalan sama si quarter life crisis supaya kita juga bisa mengerti gitu cara menghadapinya seperti apa gitu. Oke, jadi nanti aku bakalan tanya beberapa pertanyaan ke Dr. Aimee, lalu juga termasuk nanti kita bakalan ada Q&A. Kita mau jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah ada di story kemarin. Tapi untuk teman-teman yang belum sempat drop question kemarin di story, it's okay, kalian masih bisa taruh pertanyaan kalian di kolom komentar atau di question box hari ini gitu ya. Oke, kita tunggu dulu Dr. Aimee untuk join. Oke. Oke. Sebentar ya, kita tunggu Dr. Aimee-nya untuk join live-nya. Hello, hello. Thank you teman-teman yang sudah join hari ini. Oke. Nah, ini dia Dr. Aimee. Halo. Nah, halo dok, selamat sore. Selamat sore. Iya Halo. dok, halo. Jelas ya? Welcome to Here Anas Live. Halo, bisa dok, dengar kok. Dr. Aimee bisa Udah. jelas Thank you, dengar suara Tiffany. Tiffany. Oke. Jelas kok. Ya. Iya, thank you dok. Kita yang thank you karena Dokter Aimee, seorang dokter kan pasti sibuk ya, tapi mau menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng sama teman-teman di Anas di sini. Thank you dok. Iya, sama-sama. Saya juga Oke. senang sekali. Iya, apa kabar Dokter Aimee? Baik-baik, sehat-sehat. Puji Tuhan, baik. Tiffany bagaimana? Ya, Tiffany juga baik-baik. Thank you dok. Di Australia dingin apa panas sekarang? Ini sudah mau mulai masuk panas, mau masuk summer dok. Hmm. Iya. Oke, Dok. Kita kan mau ngomong tentang quarter life crisis nih ya. Tapi sebelum itu, mungkin Dokter Aimee bisa perkenalkan diri dulu. Oke, saya Ya. Dr. Aimee Nugroho, spesialis kedokteran jiwa. Saya psikiater yang bertugas di National Hospital Surabaya. Jadi sehari-hari saya menangani beberapa pasien-pasien yang mengalami depresi, Hmm. nikahan, ataupun family therapy, itu juga anak-anak yang autis atau berkebutuhan khusus.
Jadi ke psikiater bukan berarti skizofrenia ya, bukan berarti pasti gila, Hmm, itu belum. oke. Jadi ke psikiater pun itu banyak sekali ya dok, jangkauannya gitu ya. Untuk mau Mm-mm. konsultasi juga bisa. Oke dok, kalau misalnya nih mau ada yang mau konsultasi nih, mau bertemu langsung secara dokter Aimi, gimana caranya nih? Ya, jadi kalau nanti dari teman-teman yang mau konsultasi bisa langsung klik link di bio saya di @psikiater. Nanti di sana sudah ada beberapa pilihan. Oke. Misalnya teman-teman mau konsultasi online, maka bisa melalui National Hospital Apps. Atau misalnya teman-teman mau datang di National Hospital, nanti di sana juga bisa klik untuk pendaftaran konsultasi di National Hospital. Kalau mau ke praktek saya yang di rumah, yang di Citraland, bisa langsung menghubungi admin saya di 0851 0553 8888. Oke, itu semua ada di bionya dokter Aimi ya, psikiater ya dok ya. Ya, ada. Oke, nanti boleh dicek guys, karena aku juga lihat di Instagramnya dokter Aimi juga testimoninya banyak sekali orang-orang yang terbantu dengan bantuan dokter Aimi. Iya. Iya. Dok, ngomong tentang Instagram nih dok, aku penasaran. Face dokter Aimi ini kan bernuansa biru-biru gitu ya dok ya. Nah itu ada ceritanya kah dok? Ada artinya kah warna biru? Oh, iya sih. Kok perhatian? Jadi awalnya kan memang warnanya waktu itu masih bingung kan mau menentukan warna apa. Awalnya Hmm. kan sempet pink ya, dengan pertimbangan memang aku suka sih warna pink muda itu dan menurutku kesannya lembut begitu ya. Tapi terus kemudian setelah saya baca-baca tentang psikologi warna, ternyata Hmm. kalau warna biru itu menunjukkan sebagai seseorang yang bisa dipercaya, Oh. orang yang bisa diandalkan. Makanya akhirnya saya ganti ke warna biru. Begitu. Hmm. Terus dengar-dengar katanya warna biru tuh juga calming ya dok, benar nggak? Iya, Psikologinya warna. benar. Juga Oh, oke. ada efek calmingnya juga. Oke. Kalau ear Anes Oke. warnanya apa? Kalau ear Anes? Biar Anas lebih ke backgroundnya putih, lalu ada banyak warna-warna yang ceria-ceria gitu dok. Itu kan yang gambar juga. Itu yang gambar Kak Natalia Tanojo. Oh, Iya, collab ya sama Tiffany juga ya, partneran iya, ya. iya, benar. Oke, nah dok kalau boleh tahu nih cerita dokter Aimee jadi seorang psikiater tuh gimana sih dok? Saya dulu menjadi psikiater awalnya memang waktu SMA ya, itu memang suka dengan psikologi sih. Soalnya Hmm, waktu itu sering dengerin radio, makanya waktu itu di salah satu cerita saya kan saya waktu itu saya suka dengerin radio Batra Yuda di acara namanya Pelangi ya. Itu ya. tentang konsultasi dengan psikolog waktu itu dan saya seneng Hmm, gitu dengerin itu. Kemudian saya juga suka baca rubriknya Dokter Nalini di Jawa Pos pada waktu itu. oh, Terus kok kayaknya asik ya kalau jadi psikolog atau psikiater. Waktu itu berpikir seperti itu. Kemudian akhirnya waktu lulus SMA mau jadi psikolog, tapi papa waktu itu kurang menyarankan untuk jadi psikolog sehingga katanya disuruh jadi dokter aja ya. Sudahlah, oke lah jadi dokter. Tapi terus hmm, ternyata akhirnya setelah jadi dokter juga ujung-ujungnya juga kepinginnya ngambilnya psikiater dan waktu mau ngambil hmm. psikiater pun papa juga nggak setuju gitu. Waktu Oh, itu juga nggak disetujui sama papa. Ya tapi terus akhirnya eh, ya saya tetap jalan sih sesuai dengan keinginan saya waktu itu. Ya nggak gampang sih, penuh dengan perjuangan. Jadi sebenarnya saya pun juga mengalami quarter life crisis loh. oh, Itu. oh, oke. Nanti nanti aku mau tanya dok. Nanti itu disimpan ya dok ceritanya untuk nanti aku bakalan tanya. Kalau Tiffany umur berapa sekarang? Sekarang umur 20 dok. 20. Belum Iya. mengalami ya berarti ya quarter life crisisnya belum mengalami ya. Katanya sudah ada tanda-tanda ini, makanya saya tanya nih dok. Oh, makanya mengasih Kita tema quarter berkenal life. dulu. Iya, oke. Oke, oke. Dokter nih, dokter Aimi juga sebut psikolog sama psikiater, itu bedanya apa sih dok?
Ya, kalau psikolog itu kan lulusan S1 psikologi. Kemudian Ya, biasanya nanti dibagi menjadi 3 penjurusan ya, industri, pendidikan, atau klinis. Nah, oke. nanti misalnya mengambil klinis, maka kalau di Indonesia namanya jadi psikolog klinis. Apa yang disebut psikolog sebenarnya ya psikolog klinis itu. Hmm. Nah, yang menjadi psikolog klinis itu nantinya yang bisa berpraktek ya, nanti bisa memberikan psikoterapi. Karena sekarang kalau di Indonesia juga sudah mulai ada namanya SIPP, surat izin psikolog, surat izin praktek psikolog. Ya, dulu Hmm. kan nggak ada, tapi Oh, sekarang itu sudah mulai dirapikan. Jadi untuk psikolog klinis yang mau praktek harus ada SIPP itu. Nah, kalau oke. eh, psikiater itu dari S1-nya kedokteran dan ngambil spesialisnya psikiatri. Jadi 6 tahun sekolah Oh, sama 4 tahun. Kalau psikolog klinis kan 4 tahun plus 2 tahun ya. iya, iya. Gitu. Terus bedanya kalau Oke. psikolog boleh tes IQ, kalau psikiater kita nggak boleh tes IQ. Hmm. Kemudian psikiater boleh memberikan obat, kalau psikolog tidak boleh memberikan obat. Kemudian kalau Oke. psikolog lebih banyak yang normal, anak yang orang-orang yang normal atau yang keluhannya ringan. Kalau yang psikiater yang sudah mengalami terganggu kualitas hidupnya ya. Tapi terganggu bukan harus Hmm. gangguan yang berat, gangguan yang ringan pun juga bisa ke psikiater. Begitu. Oh, oke. Gangguan yang ringan seperti apa, Dok? Contohnya, Dok? Misalnya kayak insomnia, depresi, Hmm. cemas, itu juga bisa ke psikiater. Oke. Oke. Tapi Hmm. untuk terapi, berarti psikiater juga bisa terapi, Dok? Kalau untuk psikoterapi bisa. Sebenarnya di Hmm. psikiater sendiri kita ada jurusan subspesialis namanya psikoterapi. Oke. Itu juga ada. Jadi subspesialis sekolah lagi kalau memang mau mendalami konsultan psikoterapis itu ada. Oke. Nah, untuk dokter Emi sendiri berarti dokter juga bisa memberikan obat, lalu juga psikoterapi ya, Dok? Iya, bisa. Oke. Oke, nah Dok, aku penasaran nih, kalau misalnya dokter Ivy sendiri nih, kan kalau lagi psikoterapi kan dengerin cerita orang gitu ya, mungkin ada yang depresi, ada yang gitu. Nah, dokter sendiri pernah nggak terpengaruh gitu, kayak ikut stres atau gitu gimana Dok? Pernah nggak? Dulu ya di awal-awal waktu saya ngambil spesialis itu saya terlalu simpati ya. Kita bilangnya Hmm. simpati lah. Kita nggak boleh kalau sama pasien tuh sampai bersimpati. Kita hanya boleh berempati. Jadi Oh. kalau berempati itu kita bisa merasakan keluhannya dia, penderitaannya dia, kita bisa merasakan, tapi kita tidak terbawa. Kalau kita Hmm. simpati, itu kita sampai terbawa ke dalam perasaannya. Jadi kita harusnya sebagai psikiater atau psikolog itu kita melihat masalah pasien itu dari luar. Hmm. Meskipun kita berusaha memahami dia, tapi tetap harus ada jarak. Kalau enggak nanti Hmm. kita terpengaruh dan kita yang malah semakin down. Oh, oke. Iya, Hmm, iya, iya. Nah gitu. nih Dok, ada yang tanya nih Dok. Psikolog bisa kasih diagnosa? Jadi Anis. Psikolog, nah itu saya kurang tahu ya. Itu mungkin dari psikologi gimana ya? Boleh nggak psikolog ngasih diagnosa? Kayaknya kalau diagnosa mungkin mestinya bagiannya ICD, ya bidangnya psikiater mestinya ya. Hmm. Kalau setahu saya kalau psikolog di selama ini yang saya bekerja sama biasanya mereka mereka mungkin udah tahu sih gambarannya, dok ini kayaknya psikotik, Ya. dok ini kayaknya depresi gitu. Tapi kalau untuk mendiagnosa memberikan surat kayaknya mesti psikiater sih kalau memberikan surat keterangannya. Oh. Oke, jadi mendiagnosa itu memberikan surat keterangan gitu ya, Dok ya? Kan kadang kan ada pasien-pasien yang minta kan, mereka kan minta minta Hmm. surat keterangan sehat jiwa atau seandainya memang mereka bermasalah, kemudian mereka minta pengampuan. Misalnya ada yang gangguan Oke. jiwa berat, kemudian nggak bisa mengambil keputusan sendiri, jadi mereka harus minta surat pengampuan. Jadi ada orang yang menjadi walinya dia. Jadi kan itu Hmm. harus ditulis surat keterangan Ya, ya. diagnosanya. Oke, Gitu. oke. Nih, Kak Natalia nih muncul nih. Psikiater favorit. Halo Nat, iya, akhirnya ini. Iya. Hmm. Oke, Dok. Nah, kita mulai ngobrolin tentang quarter life crisis ya, Dok, ya mungkin ya. Ya, oke. Oke, boleh dijelasin dulu, Dok, apa itu quarter life crisis?
definisinya gitu. Jadi sebenarnya kalau dari asal katanya ya quarter bukan maksudnya seperempat. Ya. Krisis, jadi krisis dalam seperempat kehidupan manusia. Nah, biasanya itu dimulai usia 20-an ya. Kalau orang ada yang bilang usianya diambil patokan 25, tapi juga ada yang bilang di antara 20 sampai 30 itu merupakan masa-masa quarter life crisis ketika kita sudah selesai kuliah, lalu kita bingung nih mau kerja di mana, bingung bagaimana bayar tagihannya, mungkin ada masalah keuangan, kemudian mulai bingung mencari jodoh, kemudian bingung aku enaknya sekolah atau mau kerja. Nah, kemudian pertemanan juga mulai mengerucut. Nah, itu bisa memicu munculnya quarter life crisis. Oke. Nah, berarti tidak, maksudnya kayak quarter life crisis itu sekitar umur 20-an gitu ya, Dok. Tapi kalau remaja pun juga mungkin bisa ya, Dok. Sekitar Kalau umur 18 gitu. remaja, kalau remaja itu biasanya kita kalau misalnya yang remaja itu kan kita bilangnya usia di atas 13 sampai 18 tahun ya. Kita Ya. kalau bilangnya remaja di atas 18 sudah dewasa ya. Kalau 13 sampai 17 itu biasanya kan masuk masa puber ya. Itu biasanya problemnya lebih ke arah berat, Aduh, Dok. Maaf. halo, Itu ada lag halo, udah sedikit hilang tadi. ya. Kenapa, Dok? Bisa diulang? Maaf. Nah, ya. Jadi kalau Ya. usia 13 sampai 17 tahun itu sebenarnya kan masuk masa puber. Ya. Nah, kalau masa puber itu biasanya problemnya lebih ke arah social pressure. Dia ingin diterima oleh teman-temannya, ingin terlihat keren, ingin menjadi populer. Kemudian dia juga mencari jati diri. Aku mau menjadi orang yang seperti apa. Biasanya sangat mengidolakan sesuatu secara berlebihan. Misalnya kalau sekarang ya sukanya BTS, sukanya Blackpink gitu kan, sukanya udah sangat-sangat mengidolakan gitu kan. Nah, itu cirinya kalau pada anak-anak yang remaja karena mereka biasanya mencari jati diri dengan cara mengidolakan itu. Dengan begitu mereka akan mengambil sisi positifnya ini. Oh, berarti aku harus seperti ini gitu. Nah, kalau quarter life crisis mestinya sih usianya 20 ya baru kita bilang quarter life crisis. Jadi ketika dia udah lulus kuliah, udah bingung mau kerja di mana. Oke. Nah, kalau quarter life crisis sendiri nih, apakah itu bukan diagnosa kan ya, Dok? Itu kayak hanya istilah gitu kan ya? Iya, benar. Jadi sebenarnya quarter life crisis itu bukan diagnosa, tapi itu hanyalah suatu istilah psikologi ya. Jadi istilah pop psikologi. Misalnya kayak emptiness syndrome. Emptiness syndrome itu kan lebih banyak pada orang tua ketika anak-anak udah menikah semua, kemudian dia merasa kok aku kesepian di rumah, sindroma sarang kosong. Nah, itu namanya emptiness syndrome. Tapi sebenarnya diagnosanya ya depresi itu. Sama juga dengan life crisis. Bisa memicu menjadi diagnosa namanya depresi. Tapi quarter life crisis sendiri bukanlah suatu diagnosa. Atau misalnya contohnya yang lain kayak post power syndrome. Post power syndrome itu ketika seseorang pensiun, habis pensiun terus kemudian kok ngerasa kok hidupku nggak ada artinya ya, kok nggak kerja, seolah-olah nggak berguna. Nah, itu kita bilangnya post power syndrome. Padahal sebenarnya itu bukan diagnosa, diagnosanya ya depresi. Depresi. Oke. Oke, nah tapi kalau quarter life crisis sendiri itu apakah itu normal, Dok? Apakah semua orang tuh bakalan mengalami fase quarter life crisis atau kalau misalnya kita mengalami itu berarti ada yang salah sama diri kita gitu, Dok? Nah, sebenarnya quarter life crisis itu hampir semua pasti mengalami sebenarnya loh ya. Kecuali kalau memang dia udah keluar dari setelah lulus kuliah udah disiapkan kerjaan, udah langsung papa mamanya udah nyiapkan pabrik satu untuk dia, udah langsung ada jodoh yang udah punya pacar. Nah, itu mungkin dia nggak mengalami, tapi sebenarnya banyak sekali orang-orang yang mengalami quarter life crisis itu karena ada suatu perubahan yang besar dalam hidupnya dari dulunya yang dunia sekolah kemudian tiba-tiba harus berubah ke dunia bekerja kan. Ya.
Oke. Asal tapi jangan sampai jatuh ke depresi ya. Kalau udah sampai ke depresi, udah sampai nangis, ingin mati, ingin bunuh diri, nah itu berarti udah perlu konsultasi lebih lanjut. Hmm, oke. Nah, gejala-gejalanya dok, seperti apa nih quarter life crisis ini? Lalu yang mungkin juga mengarah ke depresi gitu dok. Jadi tanda-tanda dari quarter life crisis itu yang pertama minder. Hmm, Karena kok mungkin kan nggak semua ya dari kita itu bisa bekerja sesuai dengan bidang yang kita pelajari ya. Misalnya hmm, contohnya nih ada orang yang dulunya belajarnya desain, desain komunikasi visual. Harusnya kan ntar kalau lulus kan bekerjanya di dunia desain, hmm, bekerja di mungkin di tempat untuk iklan ya kan. Tapi ternyata setelah dia lulus dia akhirnya buka restoran. Nah, itu ada beberapa yang seperti itu. Atau mungkin yang dulunya jurusan farmasi, setelah lulus akhirnya kerja di bank. Nah, hmm, itu nggak semua bisa beradaptasi dengan baik. Ada beberapa orang yang akhirnya merasa minder karena kok aku bekerjanya nggak sesuai dengan bidang yang aku inginkan, nggak sesuai dengan pelajaran yang aku pelajari gitu. yeah, Itu tanda yang pertama. Kemudian yang tanda kedua, itu seringkali mereka juga mengalami kebingungan karena ada begitu banyak pilihan di hmm, dalam hidup mereka. Bingung nih, aku habis lulus, aku enaknya mau kerja apa ya? Mau buka depot atau mau kerja di finance kayak kemarin tuh pasien saya ada yang cerita gitu mau bingung mau kerja di finance atau mau kerja buka depot buka restoran karena udah usaha orang tua restoran atau mau jualan online shop jadi hmm, banyak sekali kan pilihan karena kan belum yeah, menentukan sehingga jadi bingung mau ke arah mana ini. oke. Kemudian yang ketiga merasa insecure akan masa depannya. Jadi merasa, aduh masa depanku nanti gimana ya? Bisa nggak aku survive? Bisa nggak aku bertahan? Nah itu salah satu cirinya dari quarter life crisis. Oke. Kemudian yang keempat adalah ragu akan kemampuan dari dirinya. Misalnya, aku nih kayaknya nggak bisa apa-apa deh. Kayaknya kemampuanku itu ya average, kemampuanku itu ya biasa-biasa aja. Nggak ada sesuatu yang menonjol. Nah, padahal Hmm, sebenarnya kita tuh nggak harus menonjol untuk hmm, bisa survive kita tuh nggak harus menonjol ya kan yeah, yang penting kita bisa rata-rata 7 aja itu kita bisa survive kok sebenarnya lo ya yeah. tapi kita tuh kadang ada orang-orang yang perfeksionis yang aku harus perfect seperti ini aku harus contohnya kayak pasienku aku harus IP ku harus 4.0 aku harus summa cum laude Oh, ketika dia nggak mencapai target itu dia jadi merasa aku lo biasa IP ku lo biasa hmm, kemampuanku lo sama kayak orang lain. Kemudian yang kelima, kecewa dengan kerjaan yang ada. Karena merasa percuma aku sekolah tinggi-tinggi misalnya wah aku percuma nih sekolah di luar negeri yang dulunya per bulan ngabisin uang misalnya ya kalau di luar negeri ngabisin uang sampai 30 juta gitu per bulan orang tuanya yeah. bayarin tapi ternyata setelah pulang kok aku kerja ikut orang startup bayaran sesuai dengan UMR bayaranku cuma Hmm, 4 juta misalnya itu ya. Nah, yeah. itu bisa juga merasa kecewa. Ekspektasiku aku disekolahkan orang tuaku sekolah mahal-mahal di luar negeri, ekspektasiku aku bisa dapat pekerjaan yang dengan gaji yang tinggi, oh kok ternyata kok kecil gitu. Nah, itu pun saya Hmm, juga mengalami sih waktu itu. Contohnya waktu saya lulus dokter, saya lulus pertama itu saya kerja di sebuah klinik yang mana bayarannya cuma dua oh, puluh lima ribu oh, kali aku jaga. Itu yang aku sempat tulis di IG storyku waktu itu. yeah. Itu tahun Aku berapa sempat di dok? tahun 2009 Oh, kan saya angkatan 2009. tahun 2003 tahun Oke. 2009 25.000 itu sangat-sangat kecil loh karena Iya. pada waktu itu UMR sekitar 3 jutaan deh kayaknya udah Hmm, kalau sekarang kan 4 jutaan ya di Surabaya jadi iya. waktu itu saya juga ngerasa loh aku sekolah mahal-mahal sekolah dokter kok bayaranku cuma 25.000 dan pada waktu itu saya masih ingat waktu itu saya habis jaga nggak sengaja saya datang bulan kan tiba-tiba Iya. mendadak waktu itu dan saya mau beli pembalut waktu itu dan saya pergi ke supermarket mau beli pembalut yang ternyata harganya satu pak pembalut besar itu harganya 25.000 sama kayak gaji Oh, saya hari itu jadi di sana saya iya. ngerasa minder down kenapa kok gajiku hanya cukup untuk buat beli pembalut pada waktu itu sih Hmm, yang saya pikirkan. iya, iya, Nah, iya. tapi ya itu semua wajar, wajar. Yang penting uh, kita terus keep on going sih.
ya kan? Ya. Karena kerjaan itu nggak mungkin in a flick kita bisa langsung kerjaan kita langsung sukses, itu nggak mungkin. Nah, Ya. anak-anak muda zaman sekarang itu seringkali kepinginnya yang instan, karena Instan. kan kita terbiasa dengan segala sesuatu yang instan. Hmm. Ya, padahal mie instan aja juga butuh dimasak kan, ya kan? Yang Iya, namanya benar. instan mie instan butuh dimasak itu loh, nggak ada yang langsung sudah matang. Udah jadi. Tapi kadang Iya. kita nggak mau dengan prosesnya itu. Jadi akhirnya Oke. kita ngerasa, oh kok percuma sia-sia pendidikan. Kayak pasien saya juga ada yang waktu itu mengalami quarter life crisis. Dia waktu datang ke saya, dia bilang begini, saya ini disekolahkan sama orang tua saya tinggi-tinggi, dia disekolahkan Hmm. desainer interior waktu itu sama orang tuanya. Dan dia berkata, orang tuaku sudah bilang bahwa papa cuma bisa modalin kamu kepinteran. Jadi papa Hmm. sekolahin kamu sekolahin yang tinggi, yaitu desainer interior. Tapi ternyata setelah dia lulus, dia nggak bisa survive pada saat itu. Maksudnya belum dapat job, belum dapat bayaran, sehingga dia langsung merasa down, ya quarter life crisis itu. Ya. Merasa kok percuma ya aku sekolah desainer interior, nyatanya juga nggak bisa pakai gitu. Hmm. Itu tanda yang kelima ya. Ya. Kemudian tanda yang keenam itu tidak memiliki rencana untuk masa depan. Kayak ngerasa, oh aku besok mau ngapain aku juga nggak tahu. Gitu. Oh, itu termasuk juga ya, Kemudian Dok ya? Quarter life crisis ya? itu Oke. salah satu tandanya. Karena kalau sudah jatuh ke depresi, biasanya dia itu jadi salah satu tandanya itu kita bilangnya anhedonia. Anhedonia Hmm. itu tidak lagi menyukai hal-hal yang dulunya disukai. Jadi misalnya dulunya semangat, suka ini, suka itu. Sekarang kayak enggak lah, males lah, ngapain, nggak ada Hmm. motivasi. Ngapain juga aku melakukan itu, nggak ada gunanya, semua itu hampa kayak gitu. Oke. Jadi amotivasi ya, Dok? Kemudian kurang Ya. motivasi. Kemudian yang ketujuh, membandingkan dirinya dengan pencapaian dari orang lain. Dia mungkin membandingkan, teman-temanku yang udah lulus, sekarang lo udah bisa bekerja di rumah Hmm. sakit ini, kalau yang dokter ya. Atau mungkin kalau saya dulu, waktu saya masih sekolah, Ya. saya membandingkan diri saya dengan teman-teman saya yang bukan dokter. Teman-teman saya yang cuman kuliahnya 4 tahun udah bisa kerja kan, sedangkan Oh. saya masih kuliah, nggak punya uang gitu kan. Ya. Nah, itu salah satu tandanya. Kemudian yang kedelapan, merasa nggak punya teman. Karena Hmm. biasanya yang sudah lulus itu kan, ya pertemanan kita kan semakin mengerucut ya. Kita jadi nggak punya banyak teman kan. Nah, Hmm. jadi merasa terisolasi. Dan yang terakhir, yang kesembilan, salah satu tanda dari quarter life crisis adalah nggak senang dengan proses yang sedang dijalani. Hmm. Jadi dia merasa, aduh prosesnya ini kok ribet, prosesnya ini kok nggak menyenangkan, kepinginnya yang instan. Itu Tiffany. Oke. Wah, banyak ya ternyata, Dok ya. Quarter life crisis ini bukan cuma kayak Iya, bingung gitu, tapi juga ada tadi amotivasi gitu ya, Dok ya. Lalu merasa terisolasi itu juga salah satu tanda quarter life crisis ya. Oke. Nah, iya. terus Dok, kalau misalnya sekarang ini ya, Dok, kalau di masa pandemi ini ya, kan spesifiknya sekarang kita lagi ada di masa pandemi. Nah, untuk teman-teman yang lagi mengalami transisi mungkin dari sekolah ke bekerja atau mungkin dari bekerja ke karir yang lebih long term kayak gitu kan. Nah, itu kan ada ya, Dok, tekanan dari quarter life crisis misalnya. Lalu juga ditambah lagi em, dari pandemi ini gitu, Dok, dampaknya. Itu gimana, Dok, menurut Dokter Aini terhadap situasi yang seperti ini? Jadi memang di tengah situasi pandemi ini kan ekonomi mulai resesi ya. Hmm. Ini memang akan banyak menimbulkan masalah-masalah, terutama di dalam hal ekonomi. Nah, ini mungkin kita sama-sama belajar tentang hierarki kebutuhan Maslow. Hmm. Jadi menurut Abraham Maslow, manusia itu sebenarnya memiliki hierarki kebutuhan. Jadi kayak piramida gitu, Ya. yang paling bawah harus terpenuhi dulu, baru dia bisa naik ke paling atas. Oke. Nah, yang paling bawah dari hierarki kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan fisiologis, yaitu makan, pakaian, dan Hmm. juga bisa ada tempat untuk berteduh. Nah, dalam Oke. dunia sekarang ini, kebutuhan fisiologis itu diidentikan dengan uang.
Karena dengan uang kita bisa beli makanan, dengan uang kita bisa beli pakaian, dengan uang kita bisa beli rumah. Nah, itu adalah yang paling dasar. Kalau orang sudah terpenuhi kebutuhan fisiologisnya, kebutuhan fisiknya, dia baru bisa naik ke yang atasnya, yaitu adalah kebutuhan akan rasa aman. Rasa aman itu bisa ditujukan lewat memiliki pekerjaan. Nah, contohnya misalnya pada orang-orang yang quarter life crisis, bukannya dia nggak punya makanan, mungkin orang tuanya masih dia tinggal di rumah orang tua, punya rumah, masih ada baju, masih dikasih makan sama orang tua, tapi dia mungkin merasa insecure, merasa tidak aman karena dia merasa tidak memiliki pekerjaan. Apalagi di tengah situasi pandemi ini kan semakin sulit ya mau mencari pekerjaan. Gitu. Kemudian rasa aman itu juga salah satu tandanya adalah dengan cara kesehatan. Ketika kita merasa tubuh kita sehat, kita nggak sakit, nggak kena COVID, kita merasa aman. Nah, di tengah pandemi COVID ini, kita juga merasa tidak aman, karena kita juga takut untuk keluar rumah, karena takut terkena COVID. Rasa aman juga ditunjukkan dengan adanya merasa well-being, di mana kita tidak mendapatkan kekerasan, baik kekerasan secara verbal, maupun seksual, maupun fisikal. Nah, pada beberapa orang yang mengalami trauma di dalam keluarganya, mungkin pernah mengalami pelecehan seksual atau mungkin dipukulin oleh orang tuanya, dia juga nggak akan bisa happy kalau rasa amannya ini nggak terpenuhi. Gitu. Nah, setelah piramida yang ketiga, setelah kebutuhan fisiologis, rasa aman, yang ketiga adalah rasa cinta. Rasa cinta, keterhubungan, belonging. Aku ini miliknya siapa sih? Oh, aku punya keluarga, aku punya temen, aku punya pacar, gitu. Nah, ini yang pada quarter life crisis itu, rasa cinta ini juga bisa menimbulkan krisis karena dia merasa aku kok nggak punya pacar. Nah, karena itu juga penting. Saat-saat 20 sampai 40 tahun, kalau menurut Erik Erikson, itu merupakan fase di mana dia akan mencari pasangan. Biasanya orang kalau udah lebih dari 40 tahun udah nggak mikir lagi tentang pasangan. Jadi 20 sampai 40 tahun adalah fase di mana orang akan mencari pasangan. Jadi memang quarter life crisis ya ada di fase sesuai yang Erik Erikson bilang, mencari pasangan. Kemudian setelah rasa cinta, naik lagi berikutnya adalah respect. Ketika kita merasa dihargai. Nah, pada orang-orang yang quarter life crisis itu juga tidak mendapatkan rasa respect ini. Karena kenapa? Dia kan baru start up kan, baru mulai karir. Mungkin harus mulai dari jenjang yang paling rendah karirnya. Belum ada pujian, belum ada pengakuan. Ya kan? Sehingga dia juga mungkin merasa, oh, aku ini kok karirku kok gini-gini aja. Ya namanya juga baru mulai. Nah, yang terakhir adalah aktualisasi diri dari piramida itu. Yang paling at the top, yang paling terakhir adalah aktualisasi diri. Itu ketika kita ingin mendapatkan hal-hal yang terbaik di dalam hidup kita. Misalnya apa? Aku kepingin punya tas branded. Aku kepingin pakai Hermes. Aku kepingin pakai Chanel. Tapi gajinya masih gaji sesuai UMR. Kan nggak matching kan? Gitu loh. Nah, itu yang juga bisa menimbulkan quarter life crisis itu. Karena dia aktualisasi dirinya ketinggian. Harapannya terlalu tinggi. Jadi sesuaikan harapan dengan realita. Iya. Oke, jadi banyak ya dok ya penyebabnya quarter life crisis ini. Mulai dari tadi ada rasa aman, lalu rasa belonging, lalu juga ada aktualisasi. Jadi yang paling bawah kebutuhan fisik, rasa aman, rasa cinta, respect, dan yang terakhir. Oh ya, respect tadi aku ketinggalan. Oke dok. Nah, lalu apa sih dok yang harus dilakuin gitu kalau misalnya lagi mengalami quarter life crisis? Ya, jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami quarter life crisis? Yang pertama, acknowledge, mengakui. Mengakui dulu bahwa kita memang sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena kadang seringkali kita kalau menyangkal, kita denial, oh nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa, tapi padahal kita down, kita ngerasa
nggak baik-baik saja, dan akhirnya kita nggak mencari bantuan, kita nggak mau speak up, nggak mau ngomong ke orang lain, akhirnya malah keadaan menjadi lebih buruk. Jadi yang pertama, acknowledge, akui dulu bahwa oh ya, I need some help, I need to talk about my emotion, I need to talk about what I've been thinking to someone that I trust. Iya. Gitu. Jadi jadi deny ya. Kemudian ya, jangan didinai, tapi terimalah dan akui. Coba mencari bantuan sesudahnya. Kemudian yang kedua, jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Ya. Seringkali kita itu akan terus membandingkan Susah diri ini, Dok. kita dengan orang lain. Iya. Ya, susah memang. Yes. Tapi ingat ya, hidup itu bukan kompetisi. Hmm. Saya pun dulu saya juga tipe orang yang menganggap hidup ini kayak kompetisi ya, karena mama saya dari dulu itu selalu mengharapkan nilai saya selalu bagus. Jadi terus kalau nilaiku jelek gitu, saya takut. Nilaiku 70 aja saya udah takut untuk ngasih tahu ke mama. Nah, akhirnya jadi kompetitif kan, kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Lah padahal sebenarnya hidup ini bukanlah pertandingan ya. Hidup ini bukanlah kayak lomba lari, siapa yang harus lari paling cepat duluan. Yeah. Tapi hidup ini seperti orang yang lari di pinggir pantai. Jadi kita menikmati lari kita, kita menikmati jalan hidup kita, kita menikmati apa yang kita lakukan saat ini. Jadi don't compare, karena setiap orang memiliki waktunya sendiri-sendiri. Punya bagian masing-masing ya, Dok. Ya, dan misalnya Anda, oh ya aku kok baru menikah usia 35 tahun, kok nggak kayak temenku yang usia 25 udah menikah. Menikah usia 35 pun itu juga suatu kebahagiaan. Punya rumah di usia 40 baru punya rumah, itu juga suatu keberhasilan. Ya kan? Lulus kuliah, misalnya aku kok lulus kuliah telat, lulus kuliah di usia 25 tahun, it's also an achievement kan. Jadi tiap orang memiliki waktu sendiri-sendiri. Jangan kita bandingkan waktu kita dengan waktu orang lain. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengatasi quarter life crisis? Dengan cara kita melihat accomplishment kita. Kita lihat keberhasilan yang pernah kita raih itu apa aja. Jangan hanya berfokus di kegagalan kita, tapi lihatlah apa sih yang udah aku capai sejauh ini. Misalnya, oh ya ternyata aku bisa lulus dari luar negeri dengan nilai GPA yang bagus. Nah, itu juga suatu accomplishment. Meskipun sekarang aku belum dapat kerja, tapi aku lulus summa cum laude loh, misalnya kayak gitu. Nah, ini tinggal sekarang fokus apa yang harus aku lakukan. Dengan cara apa? Harus mau stick to the process. Kita harus mau berproses, jangan langsung mau instan. Contohnya kayak saya dulu, saya waktu udah lulus spesialis tuh saya daftar ke rumah sakit, itu waktu itu menjadi PNS waktu saya ditolak, ya keterima saya waktu ngelamar PNS. Terus saya ngelamar ke RSJ, waktu itu juga nggak ada panggilan sampai 2 tahun. Ya mencari jalan lain yang bisa dijalani, mencari pintu lain yang terbuka. Akhirnya ya keterima di National Hospital itu. Jadi harus stick to the process, mau berproses. Jangan misalnya, oh ya aku pokoknya mau langsung yang enak, ya nggak bisa, harus berproses. Kemudian yang keempat, terbukalah terhadap seseorang yang kamu percaya. Kenapa kok saya bilang seseorang, ya beberapa orang boleh lah, tapi jangan semua orang ya. Jangan menceritakan problem Anda ke semua orang, karena nggak semua orang itu bisa dipercaya dan nggak semua orang itu bisa menjaga rahasia. Jadi ceritakan problem Anda kepada orang-orang yang Anda percaya. Kemudian yang kelima, take small step. Jadi melangkahlah, berusaha. Misalnya, oh ya aku kepengen bisa dapat gaji 20 juta kalau aku lulus. Nah, tapi kok aku nggak ada ya yang ngasih aku 20 juta. Adanya yang ngasih aku gaji UMR nih 4 juta. Ya udah, diambil aja dulu. Ya kan? Karena always with the first step. Ya. Perjalanan yang ribuan mil itu dimulai dengan langkah pertama. Kalau kita nggak melangkah, kita nggak berproses, ya kita akan stuck di sana. Jadi sekarang sudah ada kesempatan apa, ada jalan apa, ya ayo dijalani dulu. Take small step dulu.
Ya, lebih Kemudian baik yang jalan keenam, kecil-kecil dulu daripada ya, iya, ya. jadi lebih baik ada langkah kecil daripada kita diam dan menunggu Malah lompatan stuck. yang besar yang mungkin belum tentu langsung muncul. Lebih baik kita Hmm, jalan pelan-pelan tapi ada kemajuan setiap harinya. ya. Kemudian yang keenam, jangan percaya kalau Anda sudah terlalu tua, ya. Hmm, Jangan merasa terlalu tua. Misalnya, oh, aku udah terlalu tua nih untuk kuliah lagi, aku udah terlalu tua nih untuk bekerja di sana. Sebenarnya itu hanyalah mental block yang sudah Anda tetapkan untuk diri Anda sendiri. Ya, tidak ada kata terlambat untuk memulai segala sesuatu. Yang ya. penting Anda berusaha dulu. Hmm, Kemudian yang ketujuh, cobalah hal-hal yang baru. Terutama untuk kalian yang merasa lingkup pertemanannya sudah semakin mengerucut ya, yang merasa nggak punya teman, merasa kesepian, coba deh hal-hal baru. Misalnya traveling, siapa tahu ntar ketemu teman traveling yang baru. Kemudian hmm, melakukan hobi yang baru, misalnya nge-gym atau bersepeda, siapa tahu ntar ketemu teman baru. Atau hmm, mungkin bakti sosial, charity ke orang-orang. Di sana mungkin Anda akan mendapatkan kebahagiaan. Bahwa, oh ya ternyata hmm. ada orang yang lebih susah ya daripada aku gitu. Coba hal baru ya. Kemudian yang kedelapan, adalah melakukan mindfulness. Apa itu, Sob? Ya, mindfulness Boleh itu sebenarnya suatu dijelaskan? bentuk kita bilangnya sih latihan ya. Kita bilangnya latihan. Mindfulness itu sebenarnya mirip kayak meditasi. Ya, cuman Hmm, dia tidak berbau dengan agama. Mindfulness itu kayak menyadari diri kita at the present. Bukan hmm, mengkhawatirkan masa depan, bukan juga menyesali masa lalu. Karena seringkali manusia itu yang membuat gak bahagia kan karena dia menyesali masa lalu dan terus mengkhawatirkan masa depan. Sehingga akhirnya dia ya. tidak memiliki hari ini untuk dia jalani. Jadi Hmm, daripada mengkhawatirkan masa depan, ayo coba aku mensyukuri hari ini, aku menikmati hariku hari ini. Itu yang bisa hmm, Anda coba lakukan di rumah ya untuk latihan mindfulness. Kemudian yang oke. kesembilan, jangan langsung berhenti kerja. Maksudnya apa? Misalnya aku sekarang udah dapat gaji nih, tapi gajiku sedikit nih, cuman di kerjaanku cuman gajinya 4 juta. Aku pengennya 10 juta. Aku nggak cukup 4 juta. Udah deh, daripada nggak cukup, mendingan aku nggak kerja sekalian. Nah, Hmm, itu jangan ya. Cari opportunity yang baru, yang sudah pasti ada di genggaman tangan Anda, baru Anda berhenti bekerja. Kalau enggak, oke, takutnya malah nggak dapat dua-duanya, dan yang ada malah Anda semakin depresi, semakin oke. semakin down karena ngerasa loh, aku kok nganggur, kok nggak ada Ya, kerjaan. jadi pasang strategi juga ya, Dok. Bener. Hmm, oke. Ada lagi, Dok, tipsnya? Udah sih, itu Udah aja. ya? Oke. Nah, Dok, ini kan kita kemarin ada buka question box ya. Kita mungkin bisa jawabin satu-satu ya, Dok ya. Oke. Oke. Nih, cara mengatasi kecemasan di masa quarter. Mengatasi kecemasan, Dok. Cara mengatasi kecemasan. Kecemasan di quarter life crisis bagaimana? Mungkin ini sudah Nah, tadi ini udah mungkin dijawab ya. agak Mungkin. kurang spesifik ya, soalnya cemas itu banyak banyak banget. Cemasnya karena apa? Cemas takut sakit, atau cemas berada di ketinggian, atau Hmm, naik pesawat, macam-macam tuh. Jadi kalau cemas, anxiety sebenarnya itu bukan quarter life crisis loh, itu diagnosis tersendiri. hmm, Quarter life crisis lebih ke arah depresi ya. Kalau anxiety, cemas oke. itu lebih ke arah ya gangguan cemas. Atau mungkin yang dimaksud cemasnya mungkin mengkhawatirkan masa depan kali ya. Nah, Kalau itu mungkin masih dok. mungkin di quarter life crisis kayak, aduh masa depanku gimana. Nah itu tapi nanti biasanya hubungannya dengan depresi. Ya itu Hmm, tadi tipsnya itu tadi ya yang sudah kita bahas ya. ya, oke. Next ya dok. Ini udah Iya. 45 menit dok. Ternyata kita ngobrol. Dok, ini ada yang tanya. Lingkar pertemanan mulai itu-itu aja. Jarang banget ketemu orang baru. Lalu bagaimana bisa ketemu jodoh? Mungkin dokter Nah, Aimi ada tips? jadi Tuhan itu nggak akan ngasih jodoh langsung.
Tuhan itu nggak akan langsung ngasih jodoh di depan pintu Anda ya, nggak mungkin langsung ketok-ketok, knock knock knock, I'm your fiance, I'm Hmm. your future husband, ya nggak mungkin ya kayak gitu ya. Jadi kita harus berusaha ya. Berusaha itu dengan cara gimana? Satu, paling pertama menjaga penampilan. Ya, Hmm. kalau kalian nggak pernah jaga penampilan, rambut awut-awutan, nggak pernah dandan, nggak pernah pakai baju yang bagus, yang orang kalau lihat oh ya bagus ya. Bukan saya bilang mahal enggak, tapi yang Ya. paling nggak bersih, wangi, rapi gitu kan. Rapi. Ya. Paling nggak itu dulu gitu loh. Hmm. Kemudian yang kedua, Anda harus investasi di diri Anda dengan cara apa? Kembangkan diri Anda untuk menjadi lebih baik. Hmm. Mengembangkan diri itu nggak cuma dalam hal pendidikan, tapi juga dalam hal emosional. Kalau Oke. emosional seseorang nggak stabil, mudah tersinggung, cemburuan, gimana caranya dia bisa punya pacar? Ya, karena dikit-dikit udah marah, akhirnya jadi nggak Hmm. bisa punya pacar kan? Gitu. Jadi kembangkan emosi Anda untuk menjadi lebih stabil. Kemudian tips yang ketiga, ketahuilah bahwa diri Anda itu berharga. Ketahuilah bahwa Anda itu Hmm. bernilai. Karena seringkali saat quarter life crisis kita merasa diri kita itu nggak berharga, kita merasa diri kita nggak bernilai, sehingga akhirnya malah jual murah. Hmm. Maksudnya apa jual murah? Benernya aku nggak suka sama cowok ini, tapi daripada aku nggak punya, mau sama dia kayak gitu. Terus akhirnya nikah dan akhirnya nggak bahagia. Nah itu juga nggak Hmm. disarankan ya. Jadi ibaratnya kayak kalau berlian, ya jangan mau berlian itu ditaruh di dalam lumpur kan. Tahu kalau berlian itu ditaruhnya ya di etalase toko, dikasih Hmm. bluju, dihiasi sinar sorot. Jadi know that you are worthy. Ketahuilah kalau Anda itu berharga Oke. dan bernilai bahwa oh ya aku ini berharga kok. Makanya aku akan mencari pasangan yang juga baik untukku, nggak sembarangan. Gitu. Dan itu juga nanti akan mempengaruhi Oke. attitude Anda. Kalau Anda tidak mencintai diri Anda sendiri, bagaimana orang lain bisa mencintai Anda? Karena yang Hmm. ada nanti Anda merasa oh aku ini jelek, aku nggak cantik, akhirnya Anda nggak mencintai diri, akhirnya nggak pede. Kalau Anda nggak pede, orang itu bisa tahu loh kalau Anda itu minder, nggak pede itu kelihatan Hmm. dari body language kalian. Jadi Oke. ketahuilah bahwa diri Anda berharga. Kemudian yang keempat, perbanyak pergaulan. Hmm. Ya, misalnya Anda tahu kalau aku sekarang di tempat kerja misalnya ya yang aku akhirnya setelah lulus aku buka toko dan aku nggak pernah ketemu orang-orang yang oke. Ketemuku ya sama orang-orang yang levelnya mungkin nggak selevel gitu kan, akhirnya dia sulit cari jodoh gitu misalnya. Hmm. Nah, jadi gimana caranya? Wah, nge-lag ini sedikit. Oke, tunggu sebentar ya guys. Kita tunggu dulu. Dokter Aimee-nya nge-lag. Halo, Dokter Aimee. Oke, coba kita invite lagi Dokter Aimee. Iya, ini di save kok, teman-teman. Hmm. Halo, Nah, sorry Dok, tadi tiba-tiba mati. sudah balik. Iya, oke okay, Dok. Lalu gimana Dok? Iya, iya. Iya, Tadi tadi sampai sampai tadi ya. sampai perbanyak pergaulan. Iya, sampai diperbanyak pergaulan ya. Jadi kita mesti memperbanyak Iya, gimana tuh Dok kita. caranya? Kita jangan hanya berdiam di dalam uh, gelembung kita sendiri bahwa oh ya ya udah aku nyaman deh, aku buka Ya, toko dari jam pagi sampai sore terus pulang udah tidur. Ya gimana caranya bisa punya teman baru? Jadi kalau Anda mau punya teman hmm, baru ya mesti memperbanyak pergaulan, ikut komunitas misalnya nge-gym atau coba komunitas hal gereja atau baru mungkin gitu ya. ya atau mungkin apa ya kayak sekarang Hmm, kan lagi musim sepedaan tuh di Indonesia, goes ya, ayo ikut komunitas goes. goes. Ya, Hmm. oke.
Oke, next ya dok ya. Iya, oke. Oke dok, ini dok. Cara kita menghadapi rasa khawatir yang berlebihan gimana kak? Nah, ya itu tadi mungkin mirip ya. Sebenarnya manusia itu kan selalu kecenderungannya khawatir ya. Kita akan kecenderungannya selalu Ya. mengkhawatirkan masa depan dan menyesali masa lalu. Tapi akhirnya kita jadi nggak bisa menikmati masa sekarang. Ya, Hmm, fokuslah saja di masa sekarang. Karena masa depan itu kita nggak bisa tahu kan bakal kita balik ubah. lagi. Aduh, Gitu. Kalau memang belum membaik, mungkin bisa ke psikiater ya. Nanti mungkin bisa diperiksa apakah ada gangguan cemas nggak. Gitu. oke. Nah, dok kalau ke psikiater nih aku juga ya kayak follow up question. Kalau ke psikiater itu atau ke psikolog bisa bantu kayak menjawab pertanyaan kita gitu nggak sih tentang quarter life crisis ini atau kayak bakalan dibimbing cara pikirnya atau seperti apa sih dok kalau terapi itu? Apa peran psikiater atau psikolog untuk membantu pasien yang sedang mengalami depresi atau quarter life crisis? Iya. Jadi tergantung sih, semua itu tergantung dari psikolog dan psikiater Anda ya. Psikolog dan psikiater Anda orang yang bisa Hmm. bisa enak diajak ngomong nggak gitu. Karena kan ya sebenarnya tujuan psikiater itu adalah mendengarkan, bukan menceramahi. Sebenarnya lo ya, mendengarkan gitu. Dok, Dan mungkin maaf ini nge-lag. Kenapa dok tadi? Uh, halo, sorry ya, halo? nge-lag. Iya Jadi dok. yang pertama itu adalah gimana caranya agar kita itu eh, halo, dengar ya? Iya dok. Aku udah Iya bisa bisa ini sampai dah. sampai ngeblank tadi. Tadi pertanyaannya apa? Sampai lupa aku. Nah, apa peran psikiater atau psikolog dalam Oh membantu iya. pasien yang sedang malam? Iya. Ya. Jadi psikolog atau psikiater itu sebenarnya tugas utamanya adalah mendengarkan, ya. Ya. Hmm. Kenapa kok tugas utamanya mendengarkan? Bukan mengambil keputusan. Karena itu Iya. adalah hidup Anda, bukan hidup psikiater Iya. Anda, bukan hidup psikolog Iya. Anda. Jangan sampai psikolog atau psikiater yang menentukan hidup Anda harus seperti apa. Karena Hmm. jangan sampai pernah tuh ada misalnya ada pasien loh, soalnya katanya psikolognya seperti ini gitu lah. Padahal mestinya Oh, kan hanya berupa sebuah saran ya. Tapi saran. Ya. yang mengambil keputusan juga tetap diri Anda sendiri ya. Jadi jangan Iya. sampai Anda merasa bahwa oh ya aku akan tanya supaya orang lain yang mengambilkan keputusan untukku. Misalnya apalagi keputusan-keputusan yang Hmm. berat misalnya enaknya cerai apa enggak ya dok gitu. Nah itu kan keputusan Oh, enggak gampang, itu harus dianalisis. Makanya iya. kenapa kalau banyak yang DM saya, dok aku ada problem begini begini begini, saya selalu bilang oke okay, nanti kita konsultasi lebih lanjut ya karena nggak mungkin dari potong di saya bisa mengambilkan keputusan untuk Anda, itu nggak mungkin gitu loh. Saya harus lihat Hmm. masalah Anda seperti apa. Misalnya nih kalau Iya. cerai aja, kita nggak bisa langsung ngomong, oh ya lebih baik bercerai. Nggak mungkin. Kita harus lihat dulu kesiapan Oke. finansial dia bagaimana, anaknya berapa, agama, orang tuanya bagaimana, dan lain Iya. sebagainya. Jadi banyak banget pertimbangan dan sebenarnya di akhir itu kita hanya memberikan pertanyaan yang mengembalikan kepada pasien. Pasien mau memilih apa? Hmm. Jadi Iya. kita hanya membantu mengarahkan sebenarnya apa sih yang dia inginkan. Kita hanya kayak ngasih clue gitu lah, ngasih clue, tapi dia sendiri Iya. yang jalan. Gitu. Jadi bukan kita yang Jadi mengambil kayak keputusan. iya, jadi pergi ke psikolog atau ke psikiater itu untuk meluruskan kayak pemikiran kita gitu ya dok, kayak maunya sebenarnya apa gitu ya. Para dokter ini membantu untuk memperjelas apa yang si pasien kayak inginkan gitu ya dok. Ya, Tapi benar. bukan Tugas untuk kita itu. mengambil keputusan. Ya, benar. Oke, oke dok. Next question. Um,
Ini dok, ini bagus ini. Cara membedakan quarter life crisis sama galau biasa itu gimana ya, Kak? Thank you. Oke, jadi sebenarnya seperti tadi yang kita jelaskan, quarter life crisis itu bukan merupakan suatu diagnosis. Itu merupakan Ya, istilah soft psikologi untuk ketika kita galau, ya memikirkan tentang kerjaan, nggak punya pacar, kok aku kerjaanku nggak sesuai dengan bidangku, kok aku gajiku kecil, dan biasanya pada usia 25 tahun, maka itu disebut quarter life crisis. Jadi kalau Anda mengalami kegalauan dengan masalah yang tadi saya sebutkan dan usia Anda sekitar 20 sampai 30 tahun, maka itu namanya quarter life crisis. Gitu. hmm, oke. Nah, mungkin nih dok, ada yang tanya ini juga. Dok, lebih baik ke psikolog atau psikiater? Atau gimana sih dok sistemnya itu untuk mengecek kesehatan mental itu dok? Nah, itu sebenarnya tergantung kesehatan mental apa yang Anda cari ya. Misal karena sebenarnya kalau untuk surat sehat jiwa deh misalnya, itu biasanya kita tim Hmm, psikolog dan psikiater. Jadi nanti biasanya psikolog akan memberikan beberapa tes, kemudian ada wawancara psikologi dan psikiater juga memberikan tes. Jadi wawancara juga. Jadi kita tim. Kenapa? Karena surat kesehatan mental itu kan sangat-sangat anu ya, gimana ya, bernilai secara hukum gitu loh. ya. Jadi memang lebih baik tim. Jadi tergantung lah. Kalau tadi yang kesehatan mentalnya itu apa? Misalnya kalau Anda sudah ada keluhan, misalnya ya ada masalah dengan apa? Misalnya ada masalah dengan teman, ada masalah dengan suami, boleh kok ke psikolog. Mau ke psikiater juga boleh, Hmm, karena psikolog maupun psikiater sama-sama bisa memberikan psikoterapi gitu. Cuman bedanya hmm, kalau psikolog nggak boleh ngasih obat, kalau psikiater boleh ngasih obat, ya. dan psikiater pun juga boleh ngasih psikoterapi juga boleh, karena itu salah satu Oke, cabang dari ilmu psikiatri gitu. oke, oke. Nah dok, ini juga ada pertanyaan di DM tadi. Itu menanyakan bagaimana menghadapi orang tua yang selalu mengutamakan karir dan tidak punya waktu untuk mengurus rumah tangga. Karena kan tadi dokter juga ada sebut ya, penyebabnya itu bisa juga dari tekanan keluarga atau uh, dari lingkungan gitu dok. Gimana dok? Oke, coba Anda pahami dulu mengapa kok orang tua Anda sibuk bekerja, ya. Hmm, Karena tadi yang saya bilang, piramida kebutuhan manusia yang paling bawah ya, itu adalah kebutuhan fisik, yang atau dalam bahasa lainnya ya duit lah ya, ya toh. Nah, kalau orang tua Anda nggak bekerja, apakah sudah memenuhi kebutuhan paling dasar ini? Kalau sudah memenuhi, ya berarti sebenarnya yang Anda cari kan yang cinta, belonging itu tadi. Ya, tadi yang ya. piramida ya paling bawah uang, naik lagi rasa aman, naik lagi adalah rasa cinta. Pikir tentang uh, nah, coba Anda pikirkan kalau orang tua Anda nggak bekerja keras, apakah kebutuhan fisik bisa terpenuhi? Karena memang kebutuhan fisik itu yang paling mendasar, lebih mendasar daripada Hmm, cinta. Jangan sampai papa mama di rumah bisa 24 hour bersama dengan kalian, tapi nggak ada makanan di rumah. Itu soalnya ada tuh pasien saya yang hmm, papa mamanya dua-duanya nggak bekerja di rumah, bisa menemani anaknya sepanjang hari, tapi anaknya pun ya kecewa sama papa mamanya karena mau beli-beli apapun hmm, nggak bisa. Gitu. oke. Wah, Coba bilang ke orang tua Anda. maksudnya ini, Coba mm-mm, bilang ke orang tua Anda, aku pengen papa, mama, kita bisa lebih ada waktu bersama. Kalau bisa Sabtu Minggu, ayo kita makan bareng atau apa. Coba omong. Kalau Anda ada masalah, omongkan. Aku merasa sedih, soalnya kok aku merasa kesepian. Aku pengen bisa kita tuh bisa pergi bareng, traveling bareng. Coba disampaikan, hmm, jangan dipendam sendiri. coba disampaikan dulu ya dok ya. Ya, ya. Oke, nah dok ini sebenarnya masih lumayan banyak, tapi katanya sudah mirip-mirip, sudah bisa dijawab tadi sama yang di awal-awal kita ngobrol. Oke, jadi sudah udah 1 jam juga nih dok. Katanya takutnya kepotong nanti malah sama Instagramnya. Mm -mm. Oke, Oke, kalau gitu.
Kalau gitu, thank you so much ya Dokter Thank Aimi you, sudah ngobrol. thank you, dear Thank Anna. you. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat ya. Dan thank you teman-teman yang udah Ya, join. Senang sekali kita bisa ngobrol-ngobrol seru di malam hari ini. Semoga ya. bye-bye. Semoga bermanfaat ya semuanya. Thank you. Thank you, Dok. Bye, thank you. Iya.